Kondisi saat ini UMKM memang masih mendominasi 99,9%, jadi hampir 100% ini dari populasi usaha ya merupakan usaha UMKM, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tentu ini ada baiknya karena ini adalah sektor informal kebanyakan, dan teman-teman yang istilahnya tidak mendapatkan atau tidak bergerak di bidang pekerjaan formal masuk di usaha-usaha yang non formal ini. Oleh karena itu nanti kita lihat bahwa bagaimana pemerintah juga mengupayakan agar usaha-usaha yang sifatnya informal ini harus onboarding atau diarahkan menjadi usaha-usaha yang formal. Kalau kita lihat jumlahnya, walaupun 99,9% populasinya, PDB-nya bisa dibilang juga signifikan loh, tapi belum sesuai dengan jumlahnya. PDB-nya itu sekitar, peran terhadap PDB itu sekitar 60,5%. Dan kontribusi terhadap ekspor, nah ini yang kita mesti dorong keras. Kontribusinya terhadap ekspor itu UMKM kita cuma mencapai angka 14%. Sementara ini kalau kita lihat kondisi kewirausahaan Indonesia, nah ini adalah untuk anak-anak muda, untuk berani menjadi wirausaha. Kita ini di tingkat ASEAN, di peer group kita, negara-negara ASEAN masih sangat rendah. Indonesia memiliki rasio kewirausahaan sebesar 3,47%. Kita bandingkan misalnya Singapura itu 8,76. Jadi kita itu separuhnya aja nggak nyampe dari Singapura. Malaysia itu 4,74. Kita ketinggalan sebagai businessman dari Malaysia. Thailand tuh 4,26. Oleh karena itu kita ingin dalam 3 sampai tahun 2024 ini bisa mencapai angka 4% ya. Dengan serapan tenaga kerja, karena UMKM-nya 99,9%, serapan tenaga kerja itu mencapai 97%, atau lebih dari 120 juta orang yang masuk dalam bisnis usaha UMKM ini. Oleh karena itu, UMKM ini merupakan kunci untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kita terus mengusahakan recovery dari pandemi. Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai fokus pada sejumlah isu strategis untuk UKM dan kewirausahaan yang perlu diakselerasi untuk mencapai target-target tahun 2004, yaitu 1, kita akan meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95%, ya, kalau bisa 4%. Kemudian kontribusi UKM juga kita tingkatkan terhadap PDB nasional menjadi 65%, tadi dari 60 menjadi 65%. UKM ekspor dari 14 naik menjadi 17%, serta rasio kredit perbankan untuk UKM yang semula sekitar 22% saat ini ingin kita naikkan menjadi 30%. Itu kira-kira target pemerintah sampai dengan tahun 2024 yang harus kita kerjakan bersama-sama, terutama dengan wirausaha muda ini. Untuk mencapai target tersebut tentu kita perlu sinergi, kerjasama ya, mengingat UMKM ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pengembangan usahanya. Antara lain beberapa kendala adalah terkait dengan akses pembiayaan dan permodalan, akses pasar, pemasaran dan promosi produk UMKM ya. Dari survei UNDP per Oktober 2021, salah satu kendala UKM akibat pandemi adalah menurunnya permintaan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 30,2%. Para hadirin sekalian, para peserta webinar yang saya banggakan, tema webinar hari ini adalah Creative Marketing for Business Continuity. Dengan tujuan salah satunya untuk meningkatkan wawasan mengenai creative marketing di era new normal. Nah, tema ini tentu sangat sesuai untuk merespon kondisi yang sedang kita alami, yaitu bagaimana menghadapi kendala akses pasar, pemasaran, promosi produk, serta mengatasi penurunan permintaan akibat pandemi. Marketing atau pemasaran adalah hal yang sangat penting dan kritikal untuk ketahanan dan kesuksesan usaha kita, baik itu usaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan perkembangan kondisi saat ini, di mana efek pandemi COVID-19 telah mengubah signifikan perilaku, ya, berubahnya perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan bertransaksi, serta perkembangan yang dinamis terhadap proses digitalisasi saat ini dan ke depan, maka tema kreatif marketing, khususnya kreatif digital marketing, menjadi salah satu
upaya dan alternatif solusi untuk mendorong meningkatkan akses pasar, pemasaran, promosi produk dalam rangka meningkatkan penjualan. Transformasi digital UMKM di tengah pandemi telah mencapai setidaknya sekitar 16,4 juta atau 25,6%. Jadi kalau lihat dari kemajuannya itu, pandemi ini yang membuat suatu keadaan teman-teman pelaku UKM itu mau tidak mau, pilihan atau bukan pilihan, harus onboarding ke digital. Dan kita melihat capaiannya sangat bagus ya, kenaikannya. UKM yang terhubung dengan ekosistem digital berdasarkan data IDEA per September 2021, potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat tangguh perlu dioptimalkan sepenuhnya oleh UKM yang bertransformasi ke digital, termasuk dalam memanfaatkan kreatif digital marketing. Sebagai gambaran, ada beberapa angka mengenai potensi ekonomi digital Indonesia, dapat dilihat di diagram. Ini nanti data-data kalau diperlukan silakan saja ya dibagikan. Ekonomi internet Indonesia yang mencapai 70 miliar US dollar pada tahun 2021, atau peningkatannya itu 49% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020. Jadi tinggi sekali ya. Yang sebelumnya itu 47 miliar. Jadi naik dari 47 miliar ke 70 miliar. Dan pada tahun 2025 diharapkan akan meningkat menjadi 140 miliar US dollar. Jadi ini peluangnya sangat bagus. Pertumbuhan 2 digit pada semua sektor digital pada tahun 2021 dengan pendorong utama adalah sektor e-commerce. E-commerce ini meningkat 52% year on year, yaitu dari 35 miliar dolar pada 2020 menjadi 53 miliar ya. Luar biasa. Diikuti dengan media online yang bertumbuh 48%, layanan transportasi dan antar makanan tumbuh 36%, agen perjalanan online tumbuh 29%. Pada tahun 2025 diproyeksikan e-commerce tetap memimpin sebesar 104 miliar US dollar atau naik 18% dari 2021. Jadi tentu ini adalah peluang yang baik sekali. Merchant digital telah memanfaatkan pembayaran digital ini sebanyak 98%. Solusi pembiayaan digital 59% dan 69% pelaku menyatakan akan memanfaatkan digital marketing dalam 5 tahun ke depan. Mayoritas merchant digital akan mempertahankan dan meningkatkan penggunaan layanan keuangan maupun solusi digital. Nah, nanti pendalaman tentang bagaimana cara dan pengalaman tentu akan bisa di-sharing oleh nanti narasumber yang akan memberikan sharingnya ya pada siang hari ini. Ada Mas Yunus, ada Mbak Gita ya. Potensi tersebut dan perkembangan dinamis serta semakin banyaknya pelaku UMKM yang bertransformasi ke digital ini menjadi momen yang baik ya untuk UMKM meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memanfaatkan digitalisasi secara optimal. Salah satunya yaitu melalui kreatif digital marketing yang kita bahas pada siang hari ini. Bagaimana digital marketing bisa lebih mendukung ketahanan dan pengembangan usaha UMKM kita. Digital marketing yang kreatif tentu dapat membantu UMKM dalam membangun, mengakselerasi bisnis yang lebih luas, dan mempertahankan reputasi serta ketahanan usaha. Selain itu, karena sifatnya digital, artinya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, maka jangkauan pemasarannya dengan proses digital akan lebih luas jika dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional. Jadi online tentu lebih luas daripada offline. Peserta dapat menambah wawasan dalam hal ini untuk bagaimana memanfaatkan dan menerapkan cara baru dengan pendekatan yang kreatif dalam memasarkan produknya untuk dapat menjaring banyak konsumen, pembeli, pengguna jasa ya. Sekaligus bisa lebih memahami keinginan atau kebutuhan pelanggan, customer dalam meningkatkan brand awareness. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program dalam mendukung adaptasi UMKM di era digital. Kemenkop UKM telah mempersiapkan ekosistem transformasi UKM masa depan yang dapat diakses di Smesco. Untuk teman-teman yang di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya yang bisa mencapai Jakarta dalam waktu pendek atau yang jauh-jauh bisa juga melihat websitenya di
bisa bertanya, bertelepon ke Smesco ya. Smesco ini adalah badan layanan umum di bawah Kemenkop yang salah satu tugasnya adalah pendampingan dan pelatihan ya. Gedung Smesco ada di Jalan Gatot Subroto ya, yang ada kubahnya itu, sisi kiri kalau daerah Cawang. Program pelatihan, pendampingan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi dilakukan berupa product development, branding, dan inovasi. Sedangkan untuk akses pasar dilakukan kerjasama dengan e-commerce ternama sebagai salah satu strategi untuk menyerap produk UMKM, seperti program onboarding secara bertahap dimulai melalui media sosial, kemudian lokal e-commerce dan e-commerce commodity, integrasi lokal e-commerce dengan bela pengadaan, kerjasama dengan platform global, penguatan logistik, serta sistem pembayaran digital dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, optimalisasi digital oleh UMKM tentunya perlu upaya bersama, upaya berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, akademisi, dan harus diimbangi dengan kemauan dari UKM itu sendiri. Untuk itu, kami mengundang para peserta webinar ini untuk menggunakan kesempatan webinar ini dalam menggali, mengambil, dan menyerap sebanyak-banyaknya ilmu, sharing pengalaman yang dibagikan oleh para narasumber pada siang hari ini. Sehingga upaya kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan menyelenggarakan suatu ekosistem digital yang ada. Jadi antar kalian nanti para peserta, lihat kiri kanan, tengok, lihat siapa teman-temannya tadi sudah diminta dari mana saja yang hadir. Nah, coba itu nanti kita membuat suatu networking ya, supaya semakin besar. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka acara ini.